Yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain itu ternyata berada pada posisi yang inferior dan menempatkan dirinya sebagai yang sangat eksklusif. Maka untuk itu saya coba kembali memberikan sebuah formula daripada ajaran yang melatar belakangi kehinduan kita di Bali. Nah, setelah saya telusuri beberapa teks-teks yang ada, terutama yang terkait dengan filosofi dan ideologi, kita di Bali sesungguhnya menganut paham atau isme yang disebut dengan Siwa Siddhanta. Nah, sebelum kita masuk ke paham Siwa Siddhanta, mungkin sudah ada yang mencoba mendengar, kemudian melihat apa yang pernah ditayangkan oleh channel Pancatirta tentang struktur dan konstruksi agama Hindu. Perlu kita tambahkan daripada apa yang telah disepakati oleh Parisade. Karena Parisade hanya menempatkan 3 dimensi, dimensi tatwa, dimensi susila, dan dimensi acara. Nah, kalau kita mau telusuri lebih jauh, kembali kepada teks Weda, bahwa agama itu adalah keyakinan kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Kalau bicara masalah keyakinan sudah final. Yang jadi permasalahan adalah kan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Banyak orang hanya sekedar mengedepankan keyakinan, tidak diformulasi oleh sebuah nilai, ya, value, tidak dibingkai oleh sebuah ideologi, kemudian tidak dikoridori oleh etika dan sesana, demikian juga di wilayah material. Maka oleh sebab itu kita coba saat ini membahas bahwa Hindu itu sendiri terdiri dari 6 komponen. Mungkin bagi yang sering share di channel YouTube, begitu juga ada yang ditayangkan oleh Bali TV kemudian dijadikan di Google, saya mengatakan bahwa pertama, kalau kita padankan dengan agama lain, pertama pasti orang bicara masalah keyakinan. Keyakinan itu tentu di saudara lain mengatakan keimanan. Bagi kita adalah serada. Apakah serada dan iman memiliki satu yang sama? Kalau iman adalah sesuatu yang ada di dalam, sementara serada sendiri dari kata serad dan da. Serad artinya hati nurani, da artinya menggunakan. Jadi menggunakan hati nurani. Jadi dengan demikian semua ada di dalam. Nah, agama Hindu tidak hanya berbicara masalah serada. Serada kita sudah final, dia bersifat sanatana. Dimanapun dia berada, maka seradanya sama. Apa seradanya? Lah panca serada. Kemudian anak-anak muda kita mungkin bertanya, pada mantra berapa, sloka berapa di dalam Weda menyebutkan formulasi panca serada itu? Kalau kita bicara masalah teks secara eksplisit, tentu kita tidak temukan, tetapi hal itu tersirat di dalam kitab-kitab Upanishad. Karena bahasan Upanishad memang membahas kelima komponen itu dari Brahman, Atman, bahkan Brahman pun tidak banyak dibahas karena Brahman di situ dia bersifat nirguna Brahman. Walaupun mungkin di Chandogya kita ketemu ada dewa-dewa di situ, tetapi tidak banyak ya. Karena lebih banyak ke ajaran Niwerti ke Dharma. Nah, kemudian Atman, kemudian karma pala, kemudian samsara, penciptaan, dan terakhir adalah moksa. Nah, ketika kita berbicara masalah serada, saya sering sebut dengan masrada. Ma itu artinya saya artikan konsep kepemilikan. Jadi itu lanjut menjadi matatwa. Ya. Bagaimana kita bicara masalah tatwa? Apakah agama dan tatwa mungkin sudah banyak dibahas di channel YouTube Guru Gembul. Misal kalau orang belajar filsafat bisa menampik. Bagaimana mencari akar sedalam-dalamnya. Dalam hakikat ajaran tatwa di Bali, terakhir itu adalah sunya atau niskala. Niskala itu bukan berarti sesuatu yang tidak ada, tapi yang ada dia adalah sesungguhnya dunia nomena.
Ya, jadi niskala bukan berarti tidak ada, atau sunia itu berarti tidak ada. Karena di Bali itu sering disebut dengan sunia sebagai bolong, sebagai liang, sebagai windu, ya, sebagai lubang. Maka lubang yang dimaksud di sini bukanlah lubang biologis, tapi lubang spirit. Nah, mungkin kita ingat semut-semut api kijam dan mulih tembok bolong saling atat saling pentil ketipat nasib hasil. Jadi tembok bolong di sini bukanlah tembok bolong material tapi tembok bolong secara spirit, ya. Kalau bolong secara biologis kita ada 9 lubang di dalam tubuh kita. Tapi bolong yang tidak bolong sesungguhnya adalah bolong adalah apa yang disebut dengan windu. Kemudian yang ada pada siwodwara, pada adnya cakra, kemudian pada anahata, di situ ada lubang sebenarnya, tapi bukan lubang secara skala. Nah, inilah sebuah keyakinan, dia apa menjadi doktriner, apakah dia hadir untuk mencerahkan. Ternyata serada kita adalah serada yang mencerahkan. Nah, pencerahan inilah sesungguhnya ada di wilayah Tatwa. Maka sebelum orang mencapai Tatwa, maka dia harus kembali diformulasikan untuk melakukan olah apa yang diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk jnana. Maka konsep ketuhanan di dalam Hindu, menurut pendapat saya, silahkan pendapat lain, bahwa kita mengenal ketuhanan itu di wilayah 3 ruang. Tatwa, kemudian adalah widya, kemudian adalah jnana. Sering antara tatwa, jnana, dan widya ini menjadi satu kesatuan yang baur. Ketika kita bicara masalah jnana, berarti apa yang diturunkan oleh Tuhan. Kita ingat dalam Brahma Sutra, siapakah Tuhan itu? Satyam, Jnanam, Anandam, Brahman. Jadi ketika kita bicara masalah jnana, berarti apa yang diturunkan oleh Tuhan. Maka bagaimana kita mencari Tuhan? Berdasarkan jnana adalah sastra yonitwat. Ini dasar pegangan pokok. Ya, sastra yonitwat. Ya. Tetapi ketika bicara sastra yonitwat berarti kita belum disiap sajikan oleh sastra itu, kita hanya diedukasi, kita hanya dikoridori, ya, sebagai sebuah epistemologi, sebagai satu proses untuk menemukan kembali nilai apa yang disebut dengan aksiologi itu. Nah, maka dalam proses aksiologi di sini, sebelum sampai pada titik terakhir apa yang disebut dengan tatwa, yang tertuang di dalam Chandogya Upanishad, tatwam asi, sarwam kalau idam brahman, esa mahatma antardaye, maka di sini dia mengalami proses pencerahan. Pencerahan inilah disebut dengan widya, ya. Makanya Chandogya lagi menjelaskan Brahmawid, Brahma ewa bawati. Siapa yang tercerahkan dengan ilmu pengetahuan ketuhanan, dia akan menjadi Tuhan. Ingat nih, Brahmawid, Brahma ewa bawati. Maka selama orang belum tercerahkan, maka dia katakan disebut dengan aturu. Orang yang tercerahkan disebut dengan atutur dalam tatua-tatua di Bali. Nah, maka dengan demikian, setelah matatua, ya, tatua ini bersifat universal di dalam filsafat ilmu, maka tatua harus mengandung 2 nilai, word values, nilai-nilai universal, ya, universal. Kita tidak mempertentangkan kalau bicara masalah filosofi, apapun jalannya, karena dengan jalan apapun engkau datang kepada aku akan kuterima berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Tetapi kan tidak mesti kita campur aduk mengambil jalan ketika sudah konsisten kita dari barat, ternyata sebentar kita zigzag dari selatan. Ini yang kadang-kadang kacau. Apalagi ada tawaran dari konsep-konsep agama baru di Hindu, apa yang disebut dengan New Age Religion. Ya, New Age Religion adalah gerakan-gerakan agama baru sebagai salah satu bentuk pemertahanan barrier dari gerakan misionaris dan sending yang memasuki India. Maka dengan demikian kita harus jelas ini. Kita mau berangkat dari mana? Hal itu sudah diberikan satu pertuwimba, dibuatkan cerita. Karena kalau hanya konsep tanpa cerita, ya, maka dia hanya di konsep belaka. Ibaratkan 5 orang buta menggapai seekor gajah. Jadi kita konsisten kalau pegang kakinya ya sudah. Karena justru kita akan keraguan-raguan. Kadang-kadang kita sering memandang, termasuk juga di lintas agama misalnya, kita sering memandang saudara kita dari Islam dengan cara Hindu. Kemudian sering kita orang Islam juga memandang kita secara Islam, tentu tidak akan nyambung.
Sama ketika kita menikmati teh, kita menilai saudara kita yang minum teh A misalnya, kemudian kita minum teh B, padahal rasa yang dinikmati oleh peminum teh A belum tentu sama dengan peminum teh B gitu misalnya. Maka dengan demikian disinilah apa yang dikatakan agamamu, ya agamaku, keyakinanmu, keyakinanku. Hanya jangan sampai keyakinan yang keblinger, saya sebut dengan serade itu serada seruduk. Nah, lanjut di level ketiga, setelah mata tua, ini sudah kembali kepada hakikat, tatua itu sesungguhnya di mana Brahman dan Atman Aikyam. Atau Atman Brahman Aikyam. Ya, tidak lagi ada upaya bawantu. Jadi sudah nunggal ya. Antara Tuhan, seru sekalian alam dengan Tuhan di dalam diri kita sudah nunggal. Tentu dalam filsafat yoga, inilah disebut dengan samadhi atau ajaran mistikisme di dalam Hindu. Selama orang belum sampai di ajaran mistikisme, dia akan terjebak oleh konsep apa yang disebut dengan dualisme. Padahal dalam agama Hindu tidak pernah mengajarkan dualisme, binary oposisi, tapi yang ada posisi biner, tidak beroposisi gitu. Justru dewa pun sebenarnya bukan lawan daripada para buta. Bahkan di dalam perebutan pencarian tirta Kamandalu itu sendiri justru para buta atau raksasa bekerja sama dengan para dewa gitu. Itu tentu berbeda dengan cara pandang dari saudara-saudara agama kita yang lain. Maka saya sebut bukan dualisme tapi dualita, yang berbeda saling melengkapi. Siang akan disebut siang apabila ada malam, putih disebut putih apabila ada hitam. Wanita disebut wanita jika ada pria. Jadi ini sebenarnya dalam konsep agama kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep jnana. Jnana kita tidak berhenti di batas pengalaman rasional, tapi justru berhenti di pengalaman spiritual. Beda dengan epistemologi yang ada dalam ilmu-ilmu sekuler atau ilmu-ilmu profan. Kalau epistemologi di dalam ajaran Hindu justru akhirnya di aksiologi. Saya kira sama, kalau sebuah ilmu tidak bernilai, tidak ada value yang dibangun, tentu itu tidak akan berguna. Sehebat apapun sebuah agama, justru menampilkan realita yang ada, tidak ada kasih sayang, maka sesungguhnya dia bunuh diri. Orang akan bosan mengikuti agama seperti itu. Nah, kita lanjut. Ketika kita bicara masalah jnana di Bali, ya, jnana kita ditawarkan banyak sekali. Ya, jnana yang ada, saya lebih setuju mengatakan jnana tattwa atau tattwa jnana, ya. Walaupun kita bedakan tadi jnana, tattwa dan widya, tapi di sini dia akan berhimpitan. Di wilayah mana dia berhimpit tentu dinilai. Karena tujuan di sini, ya, proses jnana adalah untuk membangun nilai. Ketika nilainya telah diraih, maka jnana bisa kita abaikan. Ibaratkan kita mau berangkat ke Gianyar, ada petunjuk jalan, misalnya di Batu Bulan, arah Gianyar, ini arah Denpasar, kita kan sering berkutat di tempat itu sendiri. Kita tidak pernah mau melakoni. Melakoni itulah learning by doing. Nah, dalam proses pelakonan ini, jnana ini diturunkan menjadi susila. Jadi saya katakan pertama adalah serada, yang kedua adalah tattwa, yang ketiga adalah jnana, yang keempat adalah susila. Susila ini menyangkut kode etik umum. Yama niyama brata misalnya. Itu semua orang harus taat. Ya, ya. Nah, semua harus taat ini. Trikaya parisuda, dasa sila dan sebagainya. Catur paramita. Namun nanti diturunkan lagi lebih spesifik berdasarkan susila warna serama dharma. Ya, berdasarkan warnanya, berdasar asramanya. Maka disitulah lahir apa yang disebut dengan sasana. Ya. Sasana di sini. Sasana kode etik. Orang yang ada di Grihasta tentu mengikuti kode-kode etik tentang Grihasta. Seorang yang brahmacari juga demikian. Di sini menjadi sasana. Dia tidak lagi susila. Lebih-lebih seseorang yang telah menjadi sulinggih, menjadi teofani, perwujudan dewani, kalau kita pinjam dari istilah agama-agama tetangga adalah perwujudan ilahi, perwujudan yang kudus, maka sesuai dengan tattwa jnana yang ada di Bali, bahwa ajaran kita di Bali ini adalah Siwa Siddhanta. Nah, ketika kita bicara Siwa Siddhanta, banyak sekali yang menafsirkan Siwa Siddhanta di Bali itu seperti apa. Salah satu tokoh filolog, misalnya Aryati Subadio, pernah saya baca, saya lupa bukunya, mengatakan bahwa Siwa Siddhanta di Bali adalah abu-abu. Bahkan kelompok yang memang anti ritual di Bali, yang tidak berada pada
paham yang sama dengan semua mengatakan bahwa upacara di Bali itu tidak jelas. Ya, hal ini tentu tidak seperti itu adanya. Makanya sebelum kita memahami secara mendalam tentang ya Siwa Estek di Bali, ya, sebagai sebuah lembaga, bukan sebagai sebuah keyakinan. Ketika kita berbicara masalah lembaga, satu ketahui dulu, kedua adalah akui sebagai owner kepemilikan daripada ajaran itu, yang ketiga hargai, yang keempat taati. Sering orang terakhir ketika kejebak memang betul konsep desa kalepatra. Tapi konsep desa kalepatra itu tidak berarti harus dibombardir dengan selera kita, karena di konsep Hindu misal ketika tidak ada daging di dalam ritual kita yang disebut dengan mamsa dalam Pancamakara, ada pengganti daging, tidak mesti diganti oleh jenis makanan vegetarian itu, disebut dengan jahe. Sarananya jahe pemadenya. Seperti misalnya pecaruan kerbau misalnya, kerbau diganti dengan ite hitam. Ya, kijang diganti dengan siap gerung siang. Ini banyak sekali sapi diganti dengan kukur. Ini ada pemadenya, maka daging ya diganti dengan jahe, kemudian alkohol diganti dengan air kelapa muda, mudra diganti dengan kacang-kacangan, kemudian matsya ikan diganti dengan lobak, wortel putih, kemudian maituna, koito suci yang diartikan persenggamaan di wilayah ritual, itu bisa diganti dengan komponen-komponen konsep apa yang disebut dengan maskulin feminim, tumpeng dengan penek, segara dengan giri, bulan dengan mata nai. Ini semua tantrik yang bermain. Nah, kita lanjut. Konsep siwa tatwa yang ada di Bali disebut dengan Jnana Tatwa, ya, ini diformulasikan menjadi 3 ruang dan telah berkolaborasi dengan ajaran tantrik. Tentu siwa tatwa yang ada di India kita saksikan dengan siwa tatwa yang ada di Bali sangat berbeda. Mungkin kalau kita pernah ke India, para bakta-bakta di sana ketika dia pemuja siwa, patung siwa masuk ke kantong, kemudian ketika dia sembahyang, dia gelar dengan sapu tangan, dia doa sembahyang udah selesai. Dia lebih penting berdoa saja, mantranya lebih. Kalau kita beda patung ya dengan arca, dengan pralingga, supratista beda, karena di situ ada proses penyucian. Nah, kita lanjut. Kita kembali sekarang ke batang ideologi kita, konsep yang harus dikontekkan. Ketika konsep hanya sebuah dunia metafisika, tentu ini menjadi sangat abstrak. Jadikanlah dia dunia fisika, dia menjadi sebuah konteks. Dalam bahasa filsafat, dia menjadi tidak hanya konsep, tapi menjadi konseptual. Apa yang ada di dunia abstraksi, betul-betul diwujudkan di dunia fenomena. Nah, bagaimana pemahaman Siwa Siddhanta? Beberapa tek-tek yang ada, Uraspati Tattwa, Buana Koso, telah menguraikan itu. Sedikit tidak dalam konsep ketuhanan, di situ dibagi menjadi 3, ya, sedikit banyaknya, Tuhan sebagai Maha Purusha kena pengaruh yang disebut dengan Maya. Di situ pasti kita temukan menjadi 3, itu Paramasya, Sadasiwa, dan Siwatma. Ini pun saat ini yang begitu sudah tek-tek itu sudah mungkin saya katakan ratusan tahun yang ada di Bali, belum banyak yang memahami. Mesti ini menjadi pegangan pokok kita. Tetapi dari semua ajaran yang ada, kita coba akan cari misalnya tentang instrumen upacara, apakah ada dalam Uraspati Tattwa. Tentu hal itu tidak ada secara eksplisit, tapi dia ada secara implisit. Nah, terakhir saya baca buku Perkembangan Siwa Buddha, dan kemudian karya Pak Mantre juga, di tahun ketika beliau mengisi sebuah seminar di tahun 58, bagaimana beliau menjabarkan kembali tentang ajaran Siwa Siddhanta yang ada di India itu sendiri. Kemudian setelah saya coba hubungkan dengan praktik-praktik agama kita di Bali, makanya kita lanjut sekali ya, dari Srada, Tatwa, Jnana, kemudian Susila, Sasana, dan terakhir adalah Sarana. Sarana adalah dunia material. Nah, sebelum kita masuk di konsep, saya kembali saya pending dulu di Tatwa. Di situ di Sarana, ternyata sarana kita di Bali sangat complicated. Lebih-lebih sebagai seorang pendeta, sarana itu ada 6 yang harus dibangun. Ya, karena di situ ada nilai tantrisnya.
Tantra saya katakanlah sebuah jalinan, kemudian juga mengandung sebuah kekuatan. Mungkin ini yang menjadi satu dasar mengapa Tantra menjadi tentara. Bahkan dalam kisah Tantri Kamandaka, seorang yang memiliki kekuatan, seorang wanita mampu mengalahkan raja yang disebut dengan Eswaryadala, yang notabene anak dari Prabu Bandeswarya. Itu sebenarnya kita kias. Nah, kita lanjut. Apa saja sarana itu? Satu adalah yantra. Ya. Ketika dia yantra, dia adalah simbol, dia adalah niasa. Tubuh adalah simbol. Maka ketika sudah maji benda agama, dia sudah menjadi yantra. Tentu hal ini kita tidak perlu kita benturkan. Ya, menjadi sarana apa adanya, tapi ada apanya. Mungkin kita kembali kepada yang penting hati yang tulus ikhlas. Banyak sekali orang mencari legitimasi diri dengan menggambalikan dirinya kepada kita Bhagavad Gita. Patram puspam palam toyam yome bakti prayas cate tat aham bakti upahripa nami praya tat mana. Dengan jalan apapun engkau datang, kau akan terima seteguk air, sebiji buah, sehelai daun, sekuntum bunga. Ini berdasarkan hati yang tulus ikhlas. Itu hanya di batas offering. Ya, di batas offering. Ketika sarana-sarana upacara yang dipakai di dalam ajaran agama Hindu, di situ ada pengharap yang luar biasa. Satu upacara itu sebagai purification, penyucian. Maka intisari penyucian di sana tepung, tawar, segau. Kemudian di situ menggunakan taluh, iso-iso, sasak mentah, dan sebagainya. Untuk apa itu? Karena dia sudah menjadi sebuah simbol. Ya, maka disitulah fungsi purification. Maka kita mengenal pengersikan biokalo, durmangalo, prayascita. Terutama saudara-saudara, teman-teman kita yang di HD yang ajar acara. Harus paham ini. Ya, bukan hanya sekedar mana duluan. Saya sering di lapangan, mana duluan durmangalo apa prayascita gitu. Durmangalo dikatakan dur itu kakinya nanyung main guli lewat garis dur kan gitu. Itu kan mudah sekali kita bicara seperti itu. Itu bahasa tupeng yang masuk wilayah itu. Biokalo, durmangalo, prayascita, pengulapan ini penting ketika dijadi purification. Maka sarana-sarana melukat adalah purification. Yang kedua adalah offering. Ketika dia jadi offering, dia adalah persembahan. Ya, ketika persembahan di sini kita boleh goyang sedikit. Mengapa? Di dalam Banten Gebo kan kita kenal yang disebut dengan Pocari Sweat, Coca-Cola masuk. Ya kan? Ketika jadi persembahan akan kita lungsur sebagai prasadam. Maka di sini kita goyang sedikit. Ya, tapi yang jelas konteks pertama jajauli, jajagina satu. Kan jelas ini. Yang meintuk, yang menyanyah, Niki jelas sekali Niki. Ya, yang utuh didel-del. Ketika didel-del dia jadi begina, ketika dia intuk dijajauli, ketika menyanyah dia menjadi satu. Maka jajauli, jajagina satu mungkin akan menjadi sangat ini. Ini sebuah simbol nih. Ya, nah, ini offering. Yang ketiga adalah salvation, penyelamatan. Ya, ketika kita berbicara penyelamatan, ada pengharapan yang diinginkan oleh Banten itu. Dimanapun dia. Ketika kita dewayatnya, ada tebasan Sida Purna, Sida Lungguh, Sida Linggih, Merta Dewa, Kusuma Dewa, ya, Dharma Wiku, dan sebagainya. Ini salah satu untuk ke dewa. Karena kita pengharapan, misalnya tebasan Dirga Yusogumi, misalnya. Kita inginkan dunia ini aja. Nah sekarang kepada manusia ada pagah tuwuh, pagah hurip. Belum lagi tebasan-tebasan yang terkait dengan bebayon liwat Raja Bira, Kusuma Ganda Yuda, Wira Kusuma, liwat Raja Bira. Banyak hal. Bahkan pelutuk tentang sesayat, tentang tebasan banyak sekali. Ini salvation. Ya, penyelamatan. Ya, banyak pagah tuwuh nih, banyak pagah hurip. Ya. Lara melaradan, pemiak kalan, itu semua untuk kepentingan manusia. Ya, maka dengan demikian, apa yang dipentingkan apa Banten itu? Saya kira ketika kita membuat sarana komponen yantra itu, pikiran kita, oh, sarut lara melaradan, ini panggilan gelem nih kita putuskan dia. Pemiak kalan kita pisahkan buta kalanya kalau buta yadnya. Ya, misalnya untuk ngekeres tebasan jayang perang untuk senjata misalnya. Tebasan Pasupati. Maka kontruk main itulah bermain di dalamnya. Ketika kita berbicara masalah yantra,
ada simbol ada ideologi yang bermain di baliknya. Tentu kita tidak salah kalau kita kembali ke Weda, mano mulam idam jagat. Mano mulam idam jagat, sesungguhnya dunia ini adalah refleksi, pancaran daripada pikiran kita. Maka kalau kita beragama asal-asalan, maka waranugraha berkahnya juga asal-asalan. Nah, setelah salvation, di situ ada redemption. Ya, ada penebusan. Kita ingat, ya, upacara Hindu di Bali itu saya katakan lebih complicated dan lebih menjamin. Saya pernah satu pengalaman, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya sering memberikan ceramah ke LV, ya, entah LV di mana, tidak perlu diceritakan. Di situ banyak sekali ada penampakan gentayangan daripada roh-roh. Ya, mungkin sudah didoakan secara agama lain, kalau hanya sekedar mendoakan. Agama Hindu bisa melakukan apa yang disebut ngulapin, nebusin roh itu dipindahkan. Hebat nggak Hindu itu bisa pindah roh? Orang yang mati di Sulawesi akan diaben di Bali, tidak perlu membawa jasad, cukup digesang di sana, cukup digesang di Kalimantan, kemudian ulapan di Catuspate, ulapin di Segara dengan lakukan upacara penebusan mata ratang, itu bisa datang. Gimana upacara itu menarik energi? Ya, ini ada yang kuang, hanya sering dipermainkan oleh agama konvensional yang disebut dengan agama emi, itu agama kesepakatan masyarakat. Melalui ngaben, saya sering buat joke, mereka melakukan meluasin, ya dia ben apa enggak, seperti itu yang sering merusak tatanan. Ya, nih kemarin di salah satu nikah di LP saya lakukan itu, bahkan 70 orang asing karena korban narkoba di LP itu mati gantung diri, tidak pernah diekspos. Kita melakukan ngulapin, ya, kita tebusin, kita abenkan di sana mereka bukan Hindu kok. Bisakah kita kerja? Maka saya katakan agama Hindu seluruh umat manusia. Jadi agama Hindu bukan untuk umat Hindu saja. Ya, ini dia. Seperti kemarin kita mungkin mendengar kasus likuifaksi yang ada di Palu, di Jono. Saya sempat ke sana habis itu. Ada penampakan roh yang masih minta tolong karena tanah tergerus ke bawah hampir 5 meter seperti blender. Saya yakin saya sampaikan dengan benar. Lakukan pengulapan. Kemudian kita bebaskan rohnya. Ya, ini bisa kok dilakukan, begitu kuatnya tantrik. Secara real saya buktikan. Saya sempat kemarin ke Sumbawa sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya diberikan Anyam Pakat Sudamala dengan konsep ruang, kita bicara tentang mandala. Yang bagus sekali ruangnya. Ya, ada penyemahnya, kemudian ada lingkarannya, itu Kelakat Sudamala kalau memang dibangun dengan bagus. Kemudian ditaruh rokok yang menyala. Ya. Di atas Kelakat Sudamala diisi rokok yang menyala. Begitu diisap, hambar rokoknya. Artinya Kelakat Sudamala telah melakukan netralisasi penyudamalan terhadap nikotin yang ada pada rokok itu. Ini konsep. Makanya di Bali semua, jangankan itu masalah sarana-sarana ritual, tempat tidur kita saja. Coba perhatikan, hitung berapa alas, lantai, gelagar tempat tidur kita. Itu ada hitungannya, likah, wangke, wangkong. Kalau kita bicara masalah wangkong, maka kita akan sering sakit pinggang ketika kita tidur. Maka ketika kita bicara masalah wangke, jangan harap kita akan kena musibah. Maka itu ketika kita orang buat pepage itu, hitungannya jelas, likah, wangke, wangkong. Kemudian hitungan gelagar disebut dengan galar, galir, galur. Itu semua ada. Kemudian ada penyemahnya. Maka ini menjadi sangat penting ini. Jadi agama Hindu menata orang bahwa sesungguhnya kita membangun mandala pada diri kita. Nah, oke, kita sekarang baru bicara masalah yantra. Yantra pertama adalah Banten di situ. Ada yang namanya offering, ada salvation, ada redemption. Kemudian berikut ada namanya sacrifice. Ya, ada sacrifice. Ada pengorbanan. Maka upacara di Bali itu sacrifice, pengorbanan. Kemana kita offering, mempersembahkan tentu bersifat kata, sama dengan dana dan punya. Ketika kita ke bawah, kita berdana. Ketika kita ke pura, kita mempunya. Ini bahasa yang harus disepakati. Tapi orang sering kita mendana punya, ke pura tidak. Tuhan, yang statusnya lebih tinggi, sulingnya kita punyakan. Ke bawah kita mendana. Maka offering adalah persembahan, sementara sacrifice adalah pengorbanan. Sarwo prani tangkarah. Ya, kita melakukan upacara. Salah satu hal yang paling menjadikan satu kendala di Hindu, apa yang disebut dengan karang panas misalnya.
karang panas, di situ ada lulut dan sebagainya. Ya, saya punya salah satu kakak dokter di Klungkung ya. Dia adalah sangat vegetarian banget. Ketika dia melaspas rumahnya, dia minta sama saya, karena saya waktu itu belum sulingnya penuh, saya carikan sulingnya supaya carunya jangan menggunakan daging. Jadi carunya vegetarian. Nah, mungkin waktu itu otorita ada di Pemuput, dibuatkan caru vegetarian. Tapi selang 6 bulan setelah upacara melaspas, ada lulut emas yang keluar di rumah itu. Ya. Kemudian saya dikomplain. Waktu itu saya sudah naik jadi sulingnya. Saya minta tawarin bagaimana beli kalau panah kita ulang mencaru dengan caru daging. Saya diwajak muter otak. Sapu napi, jantung ide, bagaimanapun cara ide menyelesaikan tanah karang gerah saya disebut dengan kalulut bayo ini. Karena dalam teks satu wajah pekala 40 hari tidak melakukan pencauran akan situasi parah terjadi di tempat itu. Saya tidak nakut-nakutin. Saya diajak mutar otak. Tapi karena saya sudah tahu bahwa pemade daging itu adalah jahe, ya, penggantinya, maka saya buatkan caru yang semua bahan bakunya pengganti daging dari jahe. Tentu kita masih ingat, di Bali kita pakai segan, lala, bawang jahe kan, iwaknya bawang jahe. Tapi bawangnya nggak dimasukkan di situ. Di Bali kan jahe itu panas, bawang itu tes, jadi panas tes. Sebenarnya jahe dia daging. Maka kalau ada daging remate dan sebagainya, jahe menjadi sangat penting, jadi pengaruh. Nah begitu saya upacarai dengan caru jigramayo dan sebagainya, sampai saat ini Astungkara mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, tidak lagi muncul lulut itu. Tetapi kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya tanahnya itu kenapa muncul lulut, di bawah itu ada aungan, ada pertemuan air berbentuk segitiga, menjadi campuran, buangan, itu ditutup, dibeli tanah kapling, itu kita lihat melalui terawang niskala. Akhirnya apa? Kita lukar kembali tuntun roh itu di tempat itu, baru kita caruin. Bukan hanya sekedar, inilah dunia magis. Ingat, bukan mistis ya. Kalau mistis ya yoga. Nah, jadi ini. Demikian juga saya sering di Aturange Muput di Batu Jimar, yang punya sekolah yoga di situ, guru spiritualnya orang Prancis, meminta saya supaya carunya tetap tidak menggunakan daging. Ya, kita gunakan jahe aja diolah. Bagaimana dengan doanya kita ganti. Ikit ada saja nira. Sege ini maiwa, jahe, ingolah, bangun urep. Itu kan bisa disesuaikan dengan menggentarkan energi alam semesta. Nah ini adalah yantra. Kemudian, yantra ini hampir semua memiliki. Ada yantra yang bersifat lokal, ada yantra yang bersifat internasional. Tidak satu pun agama luput dari simbol. Tapi simbol kita di Hindu lebih banyak. Mungkin agama tetangga juga yantra ada simbolnya. Di simbol yantra sering kita dianggap membuat berhala-berhala. Kan seperti itu. Biarkan saja. Karena bagaimanapun dunia nomena memang butuh fenomena, wujud dunia metafisika, wujud dunia fisik untuk bisa kita memperkuat keyakinan kita. Nah, tapi ketika dia harus dijadikan yantra, ya dijadikan sebuah simbol, tidak ansih dengan material begitu saja. Maka di Bali ketika karya besar, yantra-yantra itu harus diplaspas. Inilah kemudian disebut dengan memen. Plaspas Banten itu memen. Ya. Maka tidak ada begitu kayak sesuatu yang akan kita jadikan simbol, kita jadikan yantra, mesti harus ada proses sakralisasi. Maka bahasa ada pasupati. Mungkin Siwa Siddhanta kita akan berkolaborasi dengan pasupati, di mana pasu artinya binatang, kemudian pati artinya raja. Jadi raja binatang itu tagnya. Tapi saya mengatakan pasu, pati bisa masuk ke dalam pasu karena dipasa gitu. Pasa itu artinya tali penjerat. Kan naga pasa kan naga tali artinya. Maka dengan demikian, bagaimana sekarang memasukkan energi ketuhanan yang berupa pati diikat pada benda itu, maka di Bali proses mensakralisasi, mendewanisasi pada sebuah benda, inilah disebut dengan pasupati. Ini penting. Nah, lanjut kita masuk ke yantra kedua adalah mantra.
mantra ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa di dalam agama Hindu. Mengapa demikian? Semua agama pasti dia berpada mantra, tapi mantra menjadi bergeser oleh para orang-orang yang memplesetkan arti mantra. Mantra itu adalah jampi-jampi yang diucapkan oleh Mbak Dukun kan gitu dia. Padahal mantra itu luar biasa, di manana dan yantra, manana dan tara yang mengikatkan pikiran. Sabda Tuhan pun yang diterima secara seruti adalah mantra. Tetapi di balik apakah sulingih mepuja itulah memantra, disitulah kata puja, kemudian mewede, artinya mantra yang dinyanyikan dan sebagainya. Yang jelas di situ saripatilah doa. Bagaimana doa? Doa pertama sebenarnya tidak disebut mantra, tapi Brahma. Pasti kita ingat pada Atharvaveda, kalau dunia ini ingin ajak, Pertiwi Darayanti disujelaskan, Satyam Brihat Ritam Ugram Tapu Diksa Brahmayatnya Pertiwi Darayanti. Kalau dunia ini ingin ajak, bukan bicara ajak Bali, ajaknya Hindu. Pertama lu Satya, kemudian Reta, Diksa, Tapu, Brahma, Yadnya. Brahma di sini artinya doa. Lama-lama dari doa menjadi yang disuguhkan doa gitu. Jadi Brahma artinya yang mengalir. Nah, kemudian menjadi maskulinnya daripada Dewi Saraswati itu perkembangannya, semantiknya seperti itu. Nah, kita bicara masalah mantra ini, yantra, mantra, semua agama berdoa. Kan? Di Hindu variannya banyak, ada ujub-ujub, ada sonteng, ada puja, stuti, stawa, stotra, dan sebagainya, silahkan saja. Nah, ini semua agak, karena doa itu adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Ya. Apakah mendasarkan Tuhan di dalam diri, sakralisasi diri, atau melakukan permohonan, penyampaian kehendak, silakan, ada banyak fungsi dan kedudukan doa dalam Hindu. Nah, selanjutnya setelah mantra, aksara. Ya, aksara. Kalau kita sudah berbicara masalah aksara di Bali, saudara-saudara sekalian, ini sangat complicated. Tentu yang pertama itu asal mula daripada aksara adalah Om. Om yang di India yang menjadi tunggal, ya di situ posisinya tunggal, di Bali terjabar menjadi triaksara, menjadi panca brahma, menjadi panca wijaksara, menjadi aksara ruwa bineda. Maka dalam dunia magis yang berkolaborasi dengan tantris, aksara inilah dimainkan. Kapan kita ngurep pencipta, kapan kita memelihara, kapan kita memerelina, ya kan? Bukan hanya dewa-dewa saja yang diperuntukkan aksara sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Termasuk energi ya yang ada bekerja pada 10 indria kita, mulai dari Wiyana, Samana, Dewa Data, Danan, Jaya, Kuta, itu Dasabayu, itu punya aksaranya. Ya, apa aksaranya? Dasa aksara iya, kasa, mara, lawaya, ung. Ya, ini energi. Sebab kalau ada sebuah material kita ciptakan secara triaksara mang, ung, ang, tanpa berisi Dasabayu, maka sama dengan fisik yang lumpuh. Kemudian kita turunkan spiritnya lagi, maka kloplah dia. Maka konsepnya apa? Kita masih ingat dalam kata Upanishad, ya kan? Dan Taittiriya Upanishad, Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Wijanyana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa. Ya, jadi aksara ini ternyata siapa yang menggunakan aksara sebagai yantra ya Hindu. Termasuk juga saudara di Muslim misalnya, tulisan kaligrafi. Maka saya sering buat joke, ketika kita meninggal, jenazah kita sering diurub ya, tutupi dengan kase putih, ya kain kafan yang beraksara yang disebut kajang. Kajang ini menjadi perdebatan, berapa kub mestinya pakai, ini tetap jadi perdebatan. Bahkan di saudara Muslim jelas, ya keranda mayat ya, akan ditutup dengan kain hijau, kemudian bertuliskan aksara kaligrafi Arab. Maka saya katakan tidak satu pun agama itu lepas dari tantrik. Ya. Maka saya katakan yantra, mantra, aksara. Ya.
Maka tentu kita sebagai dosen-dosen di agama, misal di HDN, di Universitas Indo Negeri, kita tidak bisa menampik semua itu. Ya kan? Jangan sampai kita sendiri yang tamatan agama sudah sampai DS3 tidak rungu ya, tidak ngeh dengan hal seperti itu, kasihan. Justru penekun-penekun spiritual yang tidak kuliah di agama jauh lebih mumpuni daripada kita. Maka saya lebih setuju mengatakan kalau tamatan agama harus bersedia menjadi pemangku atau sedikit tidaknya nanti harus bersiap jadi sulingge. Bagaimana?